Pemirsa RTV, kembali lagi di Sports Addict. Kita udah kelarin ngikutin gimana serunya sebuah tim hoki es. Sekarang kita juga akan melirik hoki, tapi kali ini dimainkan di bawah air. Yes, underwater hockey namanya. Pengen tahu kayak apa? Lihat dulu yang berikut ini nih. Fellow Sports Addict, jangan terkejut ya kalau ternyata olahraga hoki ada juga yang dimainkan di bawah air. Biasa disebut dengan underwater hockey. Aslinya permainan seru ini udah mulai dikembangin di negeri asalnya Inggris di tahun 1950-an loh. Ceritanya dulu tuh ada beberapa ahli scuba diver yang gak bisa olahraga di luar ruangan saat musim dingin. Akhirnya cobain di dalam ruangan, tepatnya di bagian dasar kolam renang. Makanya peralatan dasar yang digunakan sama dengan peralatan menyelam seperti snorkel untuk pernafasan, masker untuk penglihatan, dan tentunya fin biar lebih gampang berenang. Sedangkan untuk perlengkapan hokinya sendiri, selain stick pendek sekitar 30 cm, ada juga bola alias puck seperti dalam hoki es, tetapi terbuat dari besi seberat 1,3 kg. Prinsip bermainnya sama dengan hoki lain, yakni menggiring bola hingga memasukkan ke gawang tim lawan. Hanya bedanya di sini tidak ada posisi penjaga gawang. Setiap tim terdiri dari 6 orang yang harus mencari kemenangan dalam waktu hanya 15 menit per babak. Karena olahraga ini dianggap terlalu menguras pernafasan. So, gimana? Tertarik mencoba? Nah gimana? Cukup takjub pastinya ya. Dan belum lama ini digelar sebuah kejuaraan rutin olahraga ini berlokasi di kolam renang Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang. Seperti apa keseruannya? Langsung aja kita lihat. Sports Addict, let's go sports! Rangkaian kejuaraan ini berlangsung selama beberapa hari dan diikuti sejumlah negara di Asia, tentunya termasuk tim Indonesia ya. Memang sih kemungkinan kelasnya belum disebut tim nasional, tapi tetap aja kita harus mendukung mereka sebagai perwakilan Indonesia. Saya ini pengalaman pertama kali dalam hidup saya membawa nama Indonesia di kancah internasional dan saya bangga menjadi bagian dari tim Indonesia. Menurut saya underwater hockey cukup susah ya, karena ketika kita main di underwater benar-benar kita nggak bisa komunikasi satu sama lain karena kita tanpa suara, dan di situ tantangannya untuk bisa benar-benar satu main dengan pemain yang lain untuk bisa ciptain gol. Kalau fellow sports addict lebih senang dengar aktivitas yang namanya scuba diving, karena walau sama-sama ekstrim di dalam air, free dive itu beda loh. Daya tarik sekaligus tantangan dalam free dive adalah nggak pakai alat bantu, hanya mengandalkan kemampuan bernafas yang terlatih. Tapi uniknya tuh ya, prinsip menyelam dengan satu nafas dalam free dive ini bisa jadi terapi relaksasi buat fisiologi tubuh juga loh. Dilatih dan dipraktekkan benar, kapasitas paru-paru jelas jadi lebih besar. Ditambah efek relaksasi di kedalaman air juga bisa bikin kerja otak lebih refresh. Nah, untuk gerakan dasar free diving ada istilah static apnea yang cuma tahan nafas di dalam air. Tapi kalau sampai pindah tempat agak jauh namanya dynamic apnea. Makanya kita tuh baru bisa disebut seorang free diver kalau kita udah bisa tahan nafas dan menyelam dalam waktu yang lama. Lagi juga kalau kita udah ada di bawah laut sana, pasti keindahan biosistemnya bakalan bikin kita betah banget berlama-lama. So, let's go free diving dan salam satu nafas. Dengan gelarnya Asian Underwater Hockey Championship, semoga minat dari olahraga ini semakin bertambah ya, dan kelak bisa menumbuhkan prestasi yang membanggakan.
itulah aksi-aksi dari edisi Sports Edi kali ini. Menarik bukan? Tapi kita masih punya yang gak kalah menarik di minggu depan. Tetap saksikan Sports Edik ya di jam dan hari yang sama. Sports Edik, let's go sports! Stole a key, took a car downtown where the lost boys meet. Took a car downtown and took what they offered me to say.